Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Budi Tomo, mahasiswa Universitas Islam Negeri Siber, Syekhur Jati Cirebon, dengan NIM 2281 13 11 07 kelas A23. Ini adalah video yang saya buat untuk memenuhi tugas dari crew teaching, yang disitu penugasannya adalah tentang bagaimana komentar saya sebagai mahasiswa mengomentari masalah pendidikan formal di Indonesia dan komentar kepada guru-guru, sistem pendidikannya, dan lain-lain yang berhubungan dengan pendidikan formal di Indonesia. Jadi begini, pendidikan itu adalah upaya mentransformasikan dari orang yang tidak bisa menjadi bisa, orang yang tidak mampu menjadi mampu, dan orang tidak ahli menjadi ahli. Itu esensi utama dari pendidikan di Indonesia. Di usia sekolah-sekolah awal, mungkin di umur 7, 8, 9 tahun, bahkan sampai 10 tahun, anak-anak itu diajarkan bagaimana baca tulis dan menghitung yang benar. Pola sekolah awal sekitar umur 7, 8, 9, bahkan 10 tahun. Anak-anak itu juga diajari bagaimana cara menulis yang benar, menghitung yang benar, dan sebagainya. Tapi tidak diberikan kewajiban bahwa mereka harus bisa melakukan itu. Ya standar-standar saja. Jangan beragam, berikan kepada mereka beban. Lalu apa yang diajarkan di sana, kalau misalkan di sana tidak ada ulangan, tidak ada nilai, dan sebagainya, seperti itu. Yang paling penting, ajari mereka moral, etika, spiritual, kemampuan bersosial. Itulah yang paling penting. Bagaimana caranya mereka mengantri, bagaimana caranya mereka mengucapkan terima kasih, bagaimana caranya mereka mengucapkan maaf, atau pada saat apa mereka harus mengucapkan tolong, seperti itu. Salah yang harus diajarkan dan ditanamkan, ditekankan bagaimana mereka hidup sebagai masyarakat, bagaimana mereka menjadi hamba Tuhan. Itu yang harus diajarkan. Jadi ketika berhadapan dengan hewan peliharaan, itu harus apa yang harus dilakukan. Itu apa yang harus dilakukan. Bila mereka bertemu dengan binatang buas, apa yang harus ia lakukan. Kalau mereka berhadapan atau bertemu dengan orang asing, bagaimana sikap mereka dan bagaimana dia harus bagaimana. Kalau misalkan mereka dilecehkan secara seksual, mereka harus diajarkan bagaimana caranya supaya dia tidak dilecehkan. Terus apa yang boleh diakses oleh orang lain, boleh disebarluaskan kepada orang lain, dan mana yang tidak boleh disebarkan kepada orang lain. Sehingga anak-anak kita itu sebelum mereka mengerti soal keadaan intelektual, mereka sudah mengerti apa itu arti sosial, spiritual, emosional, dan tahu bagaimana caranya berterima kasih kepada orang lain. Itulah suatu pembiasaan yang sama sekali sekarang itu jarang ditemukan di sekolah-sekolah formal di Indonesia. Dan makanya kenapa siswa kita di Gen Z atau Gen Alpha ini sangat rendah moralnya, sikapnya, attitude-nya, itu karena mereka sudah malas menerima pelajaran yang itu saja. Tidak ada tidak ada gurunya, mungkin hanya datang memberikan pelajaran, atau di masa digital sekarang ini gurunya hanya menyuruh mereka membawa HP. Lalu mereka diberikan soal, diberikan materi lewat HP. Mereka disuruh membuka HP, cari sendiri materinya di HP, dan guru sibuk bermain HP. Itu adalah
pembiasaan yang mengajarkan anak-anak nanti itu akan menyerap perilaku seorang guru dan akan diterapkan di kemudian hari atau masa yang akan datang.